Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan membahas seputar rahasia dalam timbangan akidah. Materi ini saya dapatkan ketika saya sedang baca Quran, lewatlah ayat wa'id asarron nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha, ketika Rasulullah membisikkan pembicaraan rahasia kepada sebagian istrinya. Akhirnya saya hentikan tilawatul Quran, saya ambil kertas, saya coret-coret, saya kumpulkan ayat-ayat dan hadis seputar rahasia. Akhirnya hari ini saya sampaikan materi itu, meskipun ini sebenarnya membutuhkan 3 kali pertemuan, tapi insya Allah saya press cukup sekali pertemuan selesai. Baik, berkenaan dengan rahasia, pasti di dunia ini banyak rahasia. Negara punya rahasia, badan intelijen negara punya rahasia, organisasi-organisasi bawah tanah punya rahasia. Kita pun pasti punya rahasia-rahasia yang sifatnya pribadi. Baik, kita akan bahas poin pertama berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah merahasiakan dirinya sendiri. Pertanyaannya, apa yang dirahasiakan oleh Allah? Satu, Allah merahasiakan sebagian nama-namanya. Yang Bapak kenal, nama Allah itu kan ada innalillahi tis'atan wa tis'in. Allah punya 99 nama yang akhirnya di TPA biasanya dianjurkan untuk dihafal. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir sampai 99. Pertanyaannya, apakah nama Allah hanya 99 saja? Maka jawabannya tidak. Nama Allah disebut oleh Rasulullah 99 tidak menutup kemungkinan masih banyak nama-nama lain. Loh, dari mana kita tahu? Biasanya kalau bapak-bapak berdoa itu kan ada muqaddimah. Muqaddimah itulah yang menjadi kunci bagi bapak-bapak agar doanya terkabul. Jadi bagi bapak-bapak yang selama ini doanya kok tidak terkabul, kadang-kadang tidak membaca kunci itu. Contoh misalnya, ada seorang sahabat mengangkat kedua tangan sebelum berdoa, mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ladzi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan diawali menyatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau, karena Engkau Maha Esa, Engkau tempat bergantung, Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, Engkau tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Baru dia berdoa. Rasulullah pun bersumpah, demi Allah
tidak mungkin doa orang itu akan ditolak. Nah, ada muqaddimah doa, ini bagus juga, yang menunjukkan nama Allah itu tidak hanya 99. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut nama-namamu yang engkau sematkan nama itu untukmu, au allamtahu ahadan min khalqika, atau nama itu engkau ajarkan kepada seorang hambamu, tidak engkau ajarkan kepada hamba yang lain. Berarti bapak-bapak, dari kalimat ini, dengan menyebut namamu yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, tapi tidak engkau ajarkan kepada yang lain. Berarti Nabi Daud misalnya diajarkan oleh Allah, ini Nabi Daud, nama-namaku ini. Nama itu tidak diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga diajarkan oleh Allah, ini nama-namaku. Nama itu tidak diajarkan oleh Allah kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh juga dikasih perbendaharaan nama-nama Allah, yang itu tidak diajarkan kepada Nabi Ibrahim. Berarti setiap nabi punya perbendaharaan nama-nama Allah yang nama itu tidak diajarkan kepada nabi-nabi yang lain. Au anzaltahu fi kitabika, atau nama itu engkau cantumkan di kitabmu, tidak ada di kitab lain. Maka nama-nama Allah tercantum dalam kitab Taurat, tapi nama itu tidak ada di Injil. Ada nama Allah di kitab Injil, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, tidak ada di kitab yang lain. Nah, kalimat terakhir, awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau nama-nama itu sampai sekarang masih engkau simpan di ilmu ghaib yang tidak ada yang tahu kecuali engkau. Berarti ada sebagian nama Allah oleh Allah masih dirahasiakan sampai hari ini. Tidak ada satupun makhluk yang tahu nama-nama yang masih dirahasiakan oleh Allah. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali dibocorkan, dikasih tahu nama-nama yang tersimpan itu? Jawabannya Rasulullah SAW. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Ketika Bapak berkumpul di padang mahsyar, semua orang panik, panas luar biasa, matahari di atas kepala kita dengan jarak 1 mil, manusia mundar-mandir mencari pertolongan. Akhirnya sepakat, mari kita cari Nabi Adam. Ya Adamu anta awwalu basyarin khalaqallahu isfa' lana. Wahai Adam, engkau manusia pertama kali, khalaqallahu biyadaihi, Allah ciptakan engkau dengan tangannya, isfa' lana, tolong berikan syafaat kepada kami. Kan Nabi Adam menolak. Wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum, kalian ikut terusir dari surga sehingga tinggal di dunia, itu kan kesalahan bapakmu, melanggar larangan. Orang yang pernah melakukan perbuatan dosa hari ini tidak boleh ngomong. Silahkan cari Nabi Nuh. Akhirnya kita nyari Nabi Nuh. Ya Nuhu anta awwalu rasulin ba'athahullah ilan nas. Wahai Nuh, engkau rasul pertama kali yang Allah utus untuk manusia, tolong berikan kepada kami syafaat. Nabi Nuh minta maaf, saya pernah merasa berdosa. Ada pengumuman dari langit, umatku akan diadab. Aku senang. Bahkan aku mengucapkan, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, habiskan semuanya
dengan adabmu, jangan disisakan satupun. Akhirnya silahkan cari Nabi Ibrahim. Ibrahim juga menolak karena laqad kadzabtu salasa kadzabatin, di dunia aku pernah berbohong 3 kali. Yang pernah berbohong tidak boleh ngomong. Silahkan cari Nabi Musa. Musa menolak karena pernah membunuh. Kita dipersilahkan mencari Nabi Nuh. Nabi Isa. Nabi Isa menolak tanpa menyebut dosanya, tapi mempersilahkan kita untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika lautan manusia mencari Rasulullah, fa'ati tahtal arsy, saat itu aku menuju di bawah arsy, fa'aqa'u lahu sajidan, aku segera bersujud. Summa, nah kalimat berikutnya, summa yaftahullahu alayya min mahamidihi wassana alaihi, saat itulah Allah ajarkan kepadaku nama-nama Allah yang belum pernah diajarkan kepada siapapun, sehingga aku puji-puji Allah itu dengan menyebut namanya. Jadi nama-nama Allah masih banyak, ada dirahasiakan sampai hari ini, baru akan diajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Yang kedua, Allah merahasiakan suaranya. Di dunia ini hanya ada 2 nabi yang telinganya pernah mendengar suara Allah dengan jelas. Satu Nabi Musa, maka Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Musa berbicara secara langsung. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun cuma sekali ketika berada di Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Seluruh nabi selain 2 nabi ini belum pernah mendengar suara Allah secara langsung, karena seluruh wahyu selalu lewat malaikat Jibril. Baik, 2, 3, sampai hari ini Allah merahasiakan zatnya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa coba-coba mendengar suara Allah, kemudian apa? Rabbi arini angdur ilaika, wahai Rabbku, aku sudah mendengar suaramu, tapi aku ingin melihat engkau. Lantaroni, oh nggak mungkin. Ternyata Nabi Musa tetap bersikeras. Suara Allah begitu indah, tetap saya ingin melihat wujudmu ya Allah. Akhirnya, walakin ungdur ilal jabali, silahkan kalau kamu masih penasaran, itu gunung dilihat. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung itu kokoh di tempatnya, pasti kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, jangankan zat Allah, sinarnya saja menerpa gunung, gunung runtuh. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pun akhirnya jatuh dalam keadaan pingsan. Nanti Allah hanya bisa dilihat pada hari kiamat, itu pun khusus orang beriman. Bagaimana proses bapak-bapak bisa melihat Allah? Nanti bapak masuk surga, begitu sudah masuk, diberi kesempatan bersenang-senang dalam rentang sekian waktu yang tidak tahu berapa lamanya kecuali Allah. Begitu bapak-bapak sudah senang-senang, akhirnya Allah memanggil seluruh orang beriman, diminta berbaris. Berbarislah seluruh penghuni surga. Berapa jumlah barisan? 120 baris. Dari 120 baris, 80 baris isinya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya
Allah membuka pertemuan itu dengan bertanya, ya ahlal jannati harraditum, penghuni surga, sudah puas belum? Nanti bapak-bapak bingung semuanya. Wa malana la nardo ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'tina min qabl. Bagaimana tidak puas ya Allah? Ini nikmat belum pernah kami rasakan sebelumnya. Pertanyaan kedua, hal turiduna syai'an uzidukum, mau tambahan bonus yang lebih hebat? Bala wa rabbina, benar ya Allah. Akhirnya Allah berfirman, u'tikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Hari ini sah aku nyatakan, aku berikan ridhoku kepada kalian, selama-lamanya kalian tidak akan dimurkai. Jadi ridho Allah itu diberikan setelah bapak bersenang-senang di surga dalam rentang sekian waktu. Selesai mengucapkan kalimat ini, fayakshiful hijab, tersingkaplah hijab. Untuk pertama kali kita bisa melihat Allah. Situasi saat itu disabdakan oleh Rasulullah, fama'utu syai'an ahabba ilaihi minan nadhari ila rabbihim. Tidak ada pemberian yang lebih membahagiakan penghuni surga melebihi bisa melihat Allah. Silakan bapak-bapak sesekali dibayangkan situasi ketika kita sudah ada di surga, tiba-tiba bisa melihat Allah untuk pertama kali. Rasanya gimana? Nanti silahkan pulang sambil duduk merenungkan situasi itu ketika saya menjadi bagian dari penghuni surga yang bisa melihat Allah. Baik, poin pertama selesai. Allah merahasiakan sebagian namanya, Allah merahasiakan suaranya, sehingga cukup dua nabi yang berhak mendengar suara Allah. Dan Allah sampai hari ini merahasiakan zatnya, maka tidak ada satupun makhluk yang diberi izin untuk melihat Allah kecuali nanti pada hari kiamat. Yang kedua, ternyata nabi punya banyak rahasia. Salah satu rahasia yang berat, terasa berat bagi Rasulullah SAW, itu kasus Zaid dan Zainab. Jadi begini, ada budak bernama Zaid, oleh Rasulullah diambil, dibeli, dibebaskan, diadopsi sebagai anak. Maka orang-orang memanggil Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harisah, karena diadopsi oleh Rasulullah. Disayang-sayang oleh Rasulullah, akhirnya suatu saat Zaid dicarikan jodoh wanita cantik bangsawan, namanya Zainab. Nikahlah Zaid dan Zainab. Inilah bapak-bapak, pernikahan yang tidak sebibit, sebebet dan sebobot itu bikin masalah. Bahtera rumah tangga sudah dijalani, Zainab sering nyeletuk, kamu kan mantan budak, aku kan bangsawan, masa aku harus mendapatkan suami seperti kamu? Sebagai seorang laki-laki tertohok perasaannya. Akhirnya apa? Zaid sering curhat, ya Rasulullah, nggak kuat saya punya istri Zainab, ngungkit-ngungkit masa lalu saya sebagai mantan budak. Wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka. Ketika engkau berkata wahai Muhammad kepada Zaid, tahan bahtera rumah tanggamu, jangan sampai cerai, sabar dengan celetukan-celetukan istrimu. Tapi tiap hari Zaid selalu datang curhat. Akhirnya apa? Hati Rasulullah pun kemudian muncul perasaan, seandainya
perceraian betul-betul terjadi, saya punya hasrat menikahi Zainab. Wa tukhfi fi nafsika, engkau sembunyikan perasaanmu wahai Muhammad ingin berniat menikahi Zainab. Nah, kalimat inilah yang membuat Rasulullah berat. Coba bapak-bapak bayangkan, misalnya bapak-bapak ketemu teman sekolah lewat reuni misalnya, ternyata masa lalu yang indah terbuka kembali. Ternyata si mantan itu sudah ditinggal mati suami. Ada perasaan dalam hati bapak-bapak, ya Allah, seandainya saya bisa menikahi wanita ini. Kira-kira perasaan itu mau tidak diketahui istri bapak-bapak? Oh, kalau diketahui, bapak terlanjur bikin status, pasti langsung di-delete. Bahaya kalau istri saya tahu. Itulah yang terjadi pada diri Rasulullah. Jadi hati Rasulullah ada niatan perceraian kalau betul-betul tidak terhindarkan, aku ingin menikahi Zainab. Maka Aisyah berkomentar, lau katama syai'an la katama hadhil ayah. Seandainya Rasulullah diizinkan menyembunyikan satu saja ayat, pasti ayat ini ingin disembunyikan oleh Rasulullah untuk tidak dibacakan kepada umatnya, karena umatnya nanti akan tahu, oh ternyata Rasulullah punya perasaan spesial untuk Zainab. Betul-betul akhirnya perceraian terjadi. Rasulullah gamang antara mengikuti perasaan dengan kenyataan. Kalau terjadi pernikahan dengan Zainab, akan muncul komentar Muhammad menikahi mantan menantu. Tapi disinilah Allah mewajibkan Rasulullah menikahi Zainab untuk menunjukkan bahwa anak adopsi bukan anak kandung. Akhirnya fallahu ahaqqu an tahsya, Muhammad, Allah lebih berhak ditakuti, nikahi itu Zainab. Akhirnya terjadilah pernikahan, dan inilah satu-satunya wanita dinikah oleh Rasulullah SAW. Yang mengakadkan langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak diakadkan oleh orang tua pengantin perempuan, tapi Allah sendiri yang langsung mengangkatkan. 2, selesai. Kita langsung masuk inti. Jadi ternyata Allah punya rahasia, Rasulullah juga punya banyak rahasia, salah satunya itu. Nah, sekarang apa ciri pembicaraan itu dianggap rahasia? Syekh Muhammad Shalih Utsaimin memberikan tanda. 1, kalau orang itu berbicara dengan cara mendekatkan mulut ke telinga, pastikan berarti ini adalah rahasia. 2, kalau orang itu tiba-tiba memelankan suaranya. 3, kalau orang itu sebelum ngomong lihat kanan, kiri, depan, belakang, baru ngomong. Pastikan ini rahasia. Yang keempat, kalau orang itu mengajak kita masuk ruangan akhirnya ditutup. Jadi mulut dia dekat telinga, atau suara dipelankan, atau tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang, atau orang ini mengajak kita masuk ke ruangan, pintu ditutup. Kata Syekh Utsaimin, termasuk kalau ciri-ciri 4 ini tidak ada, tapi dari isi pembicaraan kita akan menyimpulkan, oh ini berarti rahasia, meskipun dia tidak mendekatkan mulutnya ke telinga saya,
dari materi pembicaraan ini rahasia, berarti tidak boleh saya sampaikan kepada orang lain. Nah, sekarang apa bahaya membocorkan rahasia? Maka jawabannya tergantung kasusnya. Apa bahaya membocorkan rahasia? Saya berikan beberapa kasus. Rasulullah memanggil sahabat rapat, kesimpulannya hari tanggal sekian hari ini nanti kita akan berangkat dari kota Mekah membawa pasukan dengan jumlah sekian untuk menyerang, menaklukkan kota Mekah, menghancurkan patung-patung. Mekah akan kita kuasai. Kepada peserta rapat diminta diam, jangan dibocorkan. Pertemuan selesai, ternyata di antara peserta rapat ada sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah, nulis surat kepada kerabatnya, tanggal sekian hari ini Rasulullah dengan jumlah sekian berangkat dari kota Madinah untuk menaklukkan kota Mekah. Tolong siap-siap, jangan sampai ikut menjadi korban. Surat itu dilipat, diberikan kepada kurir seorang wanita, dikasih duit transport. Pergilah wanita ini segera pergi ke Mekah. Ternyata Jibril datang menyampaikan kepada Rasulullah, Ali dipanggil, kejar wanita itu. Betul, berhasil dikejar. Surat ditarik, Hatib bin Abi Balta'ah dipanggil. Dan menurut ilmu kemiliteran, pasti Bapak tahu orang seperti ini harus ditembak kepalanya. Dan Umar ternyata mengusulkan, da'hu uqatilhu, izinkan saya yang mengeksekusi orang ini. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak setuju Hatib bin Abi Balta'ah dieksekusi? Karena Hatib punya kartu as. Apa kartu asnya? Pernah terjun ke medan Badar, perang Badar. Semua orang yang ikut pada perang Badar, begitu perang Badar sudah selesai, Allah berfirman, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Apapun yang kalian lakukan, sebelum dosa kalian lakukan, aku sudah mempersiapkan ampunan. Akhirnya Rasulullah memaafkan. Hatib bin Abi Balta'ah lolos dari eksekusi mati. Mungkin Bapak bingung, ini kesalahannya besar, kok tidak dieksekusi mati? Jawabannya, karena pernah ikut perang Badar. Maksudnya bagaimana? Gambarannya begini, Bapak pergi ke laut, bawa sekarung gula, lempar sekarung gula itu ke laut. Kira-kira setelah itu air laut bisa menjadi manis atau tidak? Pasti kan tidak. Berarti pahala orang yang pernah ikut perang Badar itu terlalu besar dibandingkan kesalahan yang dia lakukan. Jadi apa bahaya membocorkan rahasia? Kalau kasus militer seperti ini, orang itu harus dihukum mati. Kasus yang lain, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yansuru sirroha. Sejelek-jelek manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, suami istri mengadakan hubungan badan di atas tempat tidur, besoknya ngomong-ngomong, bercerita apa yang terjadi di atas tempat tidur. Kenapa? Karena itu rahasia suami istri. Jadi tolong kalau ada pengantin baru jangan diinterogasi. Jangan mudah menceritakan apa yang terjadi di atas tempat tidur. Itu urusan rahasia. Kalau diomongkan kepada yang lain, syarrun nasi manzilatan yaumal qiyamah,
orang ini punya kedudukan paling hina di sisi Allah pada hari kiamat. Apa bahaya membocorkan rahasia? Contoh kasus yang lain. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Seluruh umatku kalau melakukan perbuatan dosa tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Wajib hukumnya diam, jangan diceritakan pada orang lain. Kalau dia diam kemudian memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Tapi kalau dia ngomong-ngomong, maka Allah tidak akan memberi ampunan itu. Jadi bapak-bapak, terlanjur berbuat dosa, orang lain tidak tahu, haram hukumnya cerita-cerita. Itu rahasia. Kalau diceritakan, Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Nah, saya berikan contoh lah. Bapak-bapak kan ya seperti saya lah, misalnya yang mengembara keluar daerah. Ketika banyak orang masyarakat mengembara ke luar daerah, akhirnya mudik ke masyarakat, mengunjungi tempat-tempat berkesan masa lalu. Taruhlah orang ini ingat saya dulu sekolah di SMP Masaran. Datanglah menemui guru-gurunya, termasuk kantin yang biasa jajan. Akhirnya nemui ibu kantin. Bu kantin, masih ingat saya? Kata ibu kantin, wajahmu tidak pernah saya lupakan. Akhirnya dia ingat kelakuan dulu masa SMP, bakwan 5 ngakunya 1,5. Bu kantin tidak tahu, boleh tidak diumumkan haram? Enggak boleh. Cukup masukkan uang ke amplop, berikan kepada ibu kantin, kalau bisa ditambahi, Bu, ini lumayan rezeki dari Allah, silahkan diterima. Tidak boleh mengatakan ini sejumlah bakwan yang dulu belum pernah saya bayar. Itu dosa yang telah kita lakukan, itu tidak diampuni meskipun sudah minta maaf kepada ibu kantin. Beberapa kasus banyak anggota pengajian curhat kepada saya, teledor, tergelincir melakukan perbuatan zina. Saya tanya, istri Anda tahu? Tidak ada yang tahu. Teman sudah ada yang tahu? Belum. Cukup saya yang tahu, tolong jangan ngomong-ngomong lagi kepada yang lain. Segera beristighfar, pulang sholat tobat, pergi ke masjid mulai hari ini sebelum adzan sudah ada di masjid untuk mengikis dosa yang sudah Anda lakukan. Jadi perbuatan dosa orang lain belum tahu itu tidak boleh dibocorkan karena itu rahasia. Kalau dibocorkan peluang diampuni akan tertutup. Baik. Termasuk contoh bahaya membocorkan rahasia. Ad-du'a bidzahril ghaib. Mendoakan orang sementara yang didoakan tidak tahu kalau sedang saya doakan. Saat saya mendoakan, malaikat di sisi saya langsung mengucapkan amin walaka bimatsalin. Ya Allah, kabulkan doa orang ini dan berikan orang ini kebaikan sebagaimana yang dia doakan untuk orang itu. Misalnya, saya melihat tetangga saya sedang mencari-cari peluang bagaimana caranya anak saya punya jodoh. Akhirnya ketika ada orang itu bercerita, berpisah, kemudian ketika saya sedang sholat tahajud, di sela-sela sholat tahajud saya mengangkat tangan, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah agar tetangga saya
yang punya anak sampai sekarang belum punya jodoh, berikan segera jodoh buat dia. Malaikat akan langsung mengaminkan dan doanya akan dikabulkan. Ini berarti harus dirahasiakan, jangan diumumkan. Kalau diumumkan, Bu, alhamdulillah tadi malam saya sholat tahajud, ibu sudah saya doakan semoga ibu dapat jodoh. Akhirnya doanya tidak mustajab. Jadi yang mendoakan orang lain, jangan sampai orang itu akhirnya tahu, karena kalau tahu doa itu sudah tidak berkualitas lagi, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terakhir berkenaan dengan rahasia, maka kalau Bapak melihat rahasia temannya, rahasia aib-aibnya, sangat dianjurkan kita ikut menutupi, karena man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang gemar menutupi aib-aib rahasia saudaranya, maka nanti pada hari kiamat Allah akan tutupi aib-aibnya. Jadi jangan mudah mengumbar keburukan saudara sesama muslim. Nah, akhirnya poin terakhir, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin membahas ketika saya terlanjur ngerasani seseorang di hadapan banyak orang, yang saya rasani tidak tahu, karena barangkali sedang berangkat umroh. Apa langkah yang harus saya lakukan? Satu, segera memohonkan ampun buat orang yang baru saja saya rasani. Doanya apa? Doa yang biasa diucapkan malaikat untuk kita. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni saudara saya, rahmati dia, terima tobatnya. Langkah kedua, segera sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang terlanjur saya rasani. Ibu-ibu, bapak-bapak, betul beliau begitu, tapi tahajudnya, tapi baca Qur'annya, tapi sedekahnya, tapi khidmatnya buat suami, sebutkan kebaikannya. Dan yang ketiga, suatu saat kalau ketemu cukup minta maaf, jangan coba-coba menyebutkan kesalahan dia terhadap orang itu. Maaf ya Pak ya, kemarin saya sudah ngerasani Bapak di hadapan banyak orang. Tolong minta maaf, insya Allah tidak akan dimaafkan. Selesai, insya Allah cukup. Mungkin tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti ba'da maghrib. Kita akan bahas materi yang insya Allah sudah kita persiapkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.